Ini adalah pendidikan pesantren. Jangan disamakan dengan pendidikan yang umum terjadi di luar pesantren. Memang jauh berbeda. Ini barang benar mau dibuat salah oleh mereka. Orang mengasih amplop pada ulama itu dari unsur masyarakat, dari unsur santri, dari unsur wali santri, itu sudah benar sesuai syariat dan tidak melanggar aturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang menarasikan ini tidak benar, perlu dibenarkan yang menarasikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video berikut ini. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Di dalam video yang disampaikan oleh media ini, yang akhir-akhir ini dituduhkan kepada Trans 7, yang mana pertama itu ada membahas masalah kiai yang kaya raya karena diberi amplop. Kalau masalah kiai atau ulama dikasih amplop, itu tidak ada pelanggaran apapun, itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau mereka membahas kiai dikasih amplop entah kaya raya atau tidak, itu kalian jangan bahas, karena sudah sesuai dengan aturan agama dan tidak dilarang oleh pemerintah, oleh undang-undang. Maka pantas kalau yang menarasikan ini sesuatu yang buruk, itu harus didemo, harus diluruskan. Karena apa? Orang mengasih amplop pada ulama itu dari unsur masyarakat, dari unsur santri, dari unsur wali santri, itu sudah benar sesuai syariat dan tidak melanggar aturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang menarasikan ini tidak benar, perlu dibenarkan yang menarasikan ini dan harus dikecam keras. Karena itu sudah benar, ini barang benar mau dibuat salah oleh mereka. Inilah yang dinamakan bersodakoh. Ngasih amplop itu tidak harus pada kiai, pada siapapun boleh, intinya bersodakoh. Jadi pantaslah kalau kita semua kalangan santri menyalahkan orang yang mempermasalahkan memberikan amplop itu dinarasikan sebagai sesuatu yang tidak baik. Ini harus diberantas. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, Ngesot pada kiai, pada ulama, atau mencium tangannya, bahkan mencium kakinya, ini juga disunahkan dan sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sekali lagi, mencium tangan, ngesot di hadapan para ulama, para kiai atau orang tuanya, itu adalah sesuatu yang disunahkan, tidak dilarang, baik oleh agama ataupun oleh pemerintah. Bahkan di dalam agama ini disunahkan, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan tentang seseorang yang mencium kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Yahudiyan qala li sahibihi idhab bina ila hadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala faqabala yadayhi wa rijlaihi wa qala nashhadu annaka
Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Yahudi berkata kepada temannya, mari kita pergi menemui Nabi ini. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka setelah ketemu Nabi, mereka berdua mencium tangan dan kaki Nabi dan mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Nabi Allah. Dari hadis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa mencium tangan dan kaki dari para ulama itu adalah dibolehkan, atau dari orang tua itu dibolehkan, tidak dilarang, bahkan disunahkan. Ini di dalam ajaran syariat Islam sudah berdasarkan aturan-aturan syariat Islam. Kalau lantas mereka itu mempermasalahkan, maka mereka ini perlu diluruskan secara syariat Islam, karena tidak ada pelanggaran secara syariat ataupun secara undang-undang negara Republik Indonesia ini. Maka bagi mereka yang mempermasalahkan seorang santri mencium tangan, mencium kaki gurunya misalnya, itu adalah mereka yang perlu diluruskan. Yang mempermasalahkan itu yang bermasalah. Dan ada kemungkinan ini ada niat tidak baik kepada orang-orang pesantren. Dan yang perlu diingat lagi bahwa orang-orang pesantren, pendidikan pesantren itu memang berbeda dengan pendidikan-pendidikan secara umum. Tidak sama, ya pasti tidak sama. Karena apa? Prinsip yang dipegang itu juga beda-beda. Kalau kita orang-orang pesantren, itu ada prinsip-prinsip, dalil-dalil yang dipakai di dalam mengajarkan kepada para santri, sedangkan yang secara umum itu menggunakan kebiasaan-kebiasaan umum. Kalau kalangan santri memandang orang-orang yang sekolah umum itu juga banyak kekeliruan, tapi para santri menyadari bahwa itu sudahlah hak mereka dalam melaksanakan belajar mengajar. Tapi di dalam masalah pesantren itu adalah haknya pesantren menjalankan selagi tidak melanggar terhadap aturan negara atau aturan syariat-syariat Islam. Seperti mencium tangan gurunya di kalangan pesantren wajib hukumnya. Kalau tidak, maka perlu diluruskan. Apa gunanya? Supaya kepada orang tua mereka bisa semacam itu. Bahkan meninggikan nada suaranya saja tidak boleh. Di pesantren itu semacam itu. Memang dididik secara disiplin, sebagaimana kedisiplinan secara militer, sam'an wa ta'atan, mendengar, langsung perintahkan. Sebagaimana orang-orang pada zaman dulu saat berperang, saat ada perintah dari guru, maka sam'an wa ta'atan, siap laksanakan. Semacam itu. Ini adalah pendidikan pesantren. Jangan disamakan dengan pendidikan yang umum terjadi di luar pesantren. Memang jauh berbeda. Terus lantas orang-orang yang ada di luar setelah tahu pendidikan di pesantren, seperti mencium tangan atau dikasih makanan dilemparkan, itu lihat situasinya dulu. Dan itu pun tidak ada larangan di dalam beragama. Kalau santri dikumpulkan lantas diberikan makanan dilemparkan, itu tidak ada pelanggaran. Dan itu pun perlu diklarifikasi bagaimana situasi yang terjadi. Kalau itu situasinya mungkin dulu seperti ada kampanye, kalau di luar ya, kalau di luar pesantren itu kan dilempar-lempar biasa. Jadi jangan lantas apa yang terjadi di pesantren tidak cocok dengan pikiran orang-orang di luar pesantren, lantas kalian menarasikan bahwa pendidikan pesantren itu tidak benar. Maka dari itu, yang tidak pernah tahu pesantren jangan bicara pesantren. Sahabat muslim dimanapun berada, wajib kita membela kebenaran-kebenaran yang ada di pesantren. Jangan sampai pesantren diatur oleh mereka yang jelas-jelas mereka tidak menggunakan aturan agama, sedangkan pesantren, kita semua orang-orang pesantren menggunakan dalil-dalil agama sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar terhadap aturan-aturan negara. Sahabat muslim dimanapun berada, ulama kita dari Lirboyo sudah memerintahkan boikot Trans 7. Ayo kita laksanakan biar menjadi pelajaran
bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Boikot sampai selesai. Sehingga orang-orang pesantren bisa kembali dengan baik menjalankan amanah pendidikan sesuai dengan karakter pendidikan pesantren. Kalau pesantren dalam berpendidikan mengikuti arahan mereka orang-orang di luar pesantren, hancur sudah. Hancur. Kalau kita melihat seorang guru menerangkan pelajaran, kalau di luar pesantren, seorang guru menerangkan pelajaran, murid-muridnya hanya tidur-tiduran, itu dianggap biasa oleh mereka. Tapi kalau di kalangan pesantren, pasti mereka akan dikasih pelajaran. Tidak boleh saat guru menerangkan tidur-tiduran. Wajib menyimak dan mendengarkan. Sebagaimana orang tua mereka kalau sampai berbicara walaupun orang tua ini bodoh, kita wajib menyimak dan mendengarkan. Demi apa? Menegakkan akhlakul karimah. Tapi itu tidak berlaku di sana. Kalau orang tuanya bodoh memberikan nasihat, mereka pasti mengabaikan. Lantas bagaimana? Yang benar orang tuanya apa anaknya? Itu kan tidak bisa diketahui. Kalau kita sudah berpegang teguh dengan akhlak Islam, apapun orang tua, apapun itu guru menyampaikan kepada kita sebagai santri dan murid, wajib kita menyimak baik-baik dengan akhlakul karim. Sahabat muslim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.